Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hani Rahmawati dari UPT SMPN 1 Kandigoro, CGP Angkatan 11 kelas 12A Kabupaten Blitar. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Hani Rahmawati selaku narasumber pada acara diseminasi budaya positif. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru UPT SMP Negeri 1 Kandigoro. Patut kiranya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya pada hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk mengikuti acara diseminasi budaya positif, dan yang insya Allah selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di akhir zaman. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ada baiknya akan saya bacakan susunan acara pada acara diseminasi budaya positif hari ini, hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2024, yang pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga doa, keempat acara inti, dan kelima penutup. Agar acara ini dapat berjalan dengan lancar, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Terima kasih. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bersedia disilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Selanjutnya, marilah kita ikuti doa yang akan dipandu oleh Bapak Darul Adrianto. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa
Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim 'azim sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dari Andrianto yang telah memenuhi doa. Selanjutnya acara inti yaitu pengibasan atau diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Hani Rahmawati. Kepada beliau disilakan. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Adapun tujuan kegiatannya yang pertama yaitu memahami disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kemudian yang kedua, memahami penerapan disiplin positif, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi di sekolah. Jadi cukup lumayan banyak untuk materi hari ini. Nah, sebelum kita mulai, sebaiknya kita lakukan ice breaking terlebih dahulu supaya tidak terlalu tegang nih Bapak Ibu. Untuk ice breakingnya nanti kita tepuk mudah, jadi tidak sulit. Ini saya taruh nih. Untuk ice breakingnya nanti tinggal tepuk saja. Tepuk satu jari, tepuk dua jari, tepuk tiga jari, tepuk empat jari, tepuk lima jari. Oke, tepuk lima jari, siap. Tepuk lima jari, semangat. Tepuk lima jari, oke. Sudah siap ya? Siap. Mungkin sambil berdiri supaya lebih semangat. Monggo. Langsung ya. Tepuk satu jari, tepuk dua jari, tepuk tiga jari, tepuk empat jari, tepuk lima jari. Oke, tepuk lima jari, siap. Tepuk lima jari, semangat. Tepuk lima jari, boleh. Terima kasih Bapak Ibu, monggo silakan duduk kembali. Oke, kita lanjut ya, ini tentang disiplin positif. Yang pertama, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu yang umum ya, Bapak Ibu. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ini nomor berapa? Biasanya kita datang jam 6.45. Padahal di rumah masih banyak sekali kegiatan.
yang seperti ini tadi saya juga senang banget Bapak Ibu. Ini juga karena anaknya rewel tadi, anak yang besar tadi. Terus kemudian Ki Hajar menyatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi motivasinya harus dari dalam diri manusia itu sendiri. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Nah, berikutnya, disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Itu masih disiplin positif. Jadi disiplin positif adalah disiplin yang berasal dari motivasi diri sendiri. Itu ya. Kalau dari luar berarti bukan disiplin positif lagi. Terus kemudian nilai kebajikan adalah nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut seseorang. Beberapa institusi atau organisasi pendidikan di bawah ini telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Salah satunya kita kenal dengan profil pelajar Pancasila dengan 6 dimensinya. Sudah masih ingat ya Bapak Ibu dimensinya apa saja? Ini terutama guru koordinator P5 pasti hafal ini. Ada Bu Ida di sini. Pasti masih ingat. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ngerti ya, Bida? Iya, betul. Jadi nilai kebajikan itu bisa diambil dari profil pelajar Pancasila, bisa. Kemudian dari ini Ibu Primary Years program. Jadi sikap murid itu nilai kebajikannya sangat beragam ya, dari bermacam-macam sumber. Jadi sikap murid ada toleransi, rasa hormat, integritas, dan masih banyak yang lainnya. Ini juga ada 9 pilar karakter: cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, dan seterusnya. Kemudian sekarang kita lanjut teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Misalkan saja, misalnya kalau kita genggam tangan satu yang di dalamnya berisi sesuatu yang berharga. Kita genggam sesuatu ya yang di dalamnya itu berisi barang berharga. Terus teman yang lain ingin mengambil barang tersebut, padahal itu adalah barang berharga kita. Nah, nanti kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Apakah akan mempertahankannya? Mempertahankan? Lalu umpama nanti diberi atau dibujuk dengan sesuatu yang lebih berharga lagi, bagaimana nanti? Apakah akan kita lepaskan barang berharga kita itu? Bisa saja, bisa dipertahankan, bisa saja dilepaskan. Kalau yang diberikan lebih
mahal, otomatis nanti mungkin saja hati ini yang kurang apanya. Nah, itu akan ini melepaskan barang tersebut. Jadi dari sini kontrol diri itu terletak di mana, Bapak Ibu? Dari diri kita sendiri. Kontrol diri itu ada di diri kita sendiri. Motivasi itu sebenarnya harus dari dalam diri kita sendiri. Kalau ingin menjadi orang yang memiliki budaya positif. Betul ya Bapak Ibu? Kita lanjut lagi. Diana Goshen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nggih napa mboten Bapak Ibu? Nanti kalau kita terlambat apa yang akan terjadi? Kira-kira malu, terus akan ada peringatan, ya tak? Mungkin terus betul itu akan ada peringatan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita bekerja hanya untuk mendapatkan imbalan dan dipuji, mungkin seperti itu. Kalau yang di sini mudah-mudahan tidak ada yang seperti itu. Mudah-mudahan semuanya yang nomor 3. Yang nomor 3 ini yang harus kita terapkan ya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, Bapak Ibu. Terus niki. Jadi kita harus menjadi yang ketiga ini. Motivasinya dari dalam. Penerapan contoh sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Monggo mungkin ada yang mau menjawab. Siapa yang mau menjawab? Bu Ida mungkin? Pertanyaannya adalah sebagai seorang guru saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Yang pertama jelas merasa bahwa itu adalah tugas dan tanggung jawab saya secara pribadi kepada anak-anak, karena pada dasarnya mereka datang ke sekolah itu sudah membawa harapan bahwa hari ini akan belajar di sekolah, bertemu dengan bapak ibu guru, dan itu yang memicu artinya mendasari saya sebagai seorang guru merasa bertugas dan bertanggung jawab untuk hadir tepat waktu di sekolah. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada yang lain? Kalau ya dari Bu Dina mungkin. Oke. Kalau menurut saya, selain Bu Ida tadi katakan, saya melihat anak yang ada di kelas itu, kalau anaknya rajin, anaknya pintar untuk apa itu kita mengajinya, anaknya pinter satu kelas itu manut dengan kita, insya Allah saya semangat untuk masuk di kelas itu. Ya berarti tergantung anaknya juga berarti ya Bu Din. Oke, jadi kalau dari jawaban Bu Ida dan Bu Dina, kalau dari Bu Ida itu motivasinya dari internal ya, karena tanggung jawab. Kalau Bu Dina dari eksternal, melihat muridnya ya, dengan melihat muridnya ya ada beberapa faktor. Jadi mungkin motivasinya bisa dari dalam diri. Memang mungkin saya sendiri juga begitu Bu Dina. Ketika saya masuk di kelas 9C itu pasti dalam hati saya itu selalu bersemangat sekali, karena di sana itu tanggapannya memang luar biasa untuk anak-anak 9C, dan ini sudah ada 9I juga alhamdulillah mulai bagus, tanggapannya juga semakin membaik. Ya itu sudah faktor
eksternalnya. Oke, terima kasih. Kita lanjut kembali. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang memuji Anda, berarti hambar ini. Apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Jelaskan alasan Anda. Mungkin Bu Indah bisa menjawab. Monggo. Menurut saya kalau ada aturan seperti itu bisa datang tidak tepat waktu, berikutnya tidak ada teguran, tidak ada pujian dan sebagainya. Kalau menurut saya ya bisa kadang-kadang datang tepat waktu dan kadang-kadang juga bisa terlambat juga, karena tidak ada sanksi yang jelas seperti itu yang biasa dilakukan. Baik, terima kasih atas jawaban dari Bu Indah. Jadi beliau mungkin akan ya sekali-kali datang tepat waktu, sekali-kali ya datang terlambat juga lah, kan tidak ada teguran, tidak ada sanksi, kan tidak majalah, ya nggih. Ngoten nggih Bu Indah. Lalu mungkin ada dari pihak yang lain, dari monggo dari Bu Fitri mungkin. Saya seandainya misalkan datang terlambat ada sanksi. Ya seandainya tidak disanksi ya tidak apa-apa. Seandainya kita diberi sanksi karena datang terlambat, ya harus diterima. Tapi kalau saya datang terlambat itu rasanya memang tidak enak. Jadi dari saya sendiri ya, kalau misalnya datang terlambat itu saya tolak kanan kiri. Tapi ya karena memang tidak ada sanksi, tidak ada apa ya, kewajiban saya harus datang ke sekolah ya tetap datang ke sekolah. Bagus sekali jawaban Bu Fitri, luar biasa nggih. Jadi betul-betul motivasinya dari dalam. Kalau tidak datang tepat waktu merasa tidak enak, rasa di hati itu tidak enak. Nah itu berarti motivasinya dari dalam. Sampun saged dipahami nggih niki motivasi nggih. Berikutnya lagi. Nah, ini pertanyaan yang agak panjang. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, pertanyaannya, menurut Bapak Ibu, bagaimana dengan tindakan yang dilakukan oleh Pak Seno tersebut? Setuju atau tidakkah? Kalau setuju, mengapa, alasannya apa? Kalau tidak setuju, alasannya apa? Monggo yang berkenan menjawab. Wida mungkin? Saya mencoba menjawab pertanyaan ini. Tentunya Pak Seno ini seorang guru matematika yang mungkin akan mempermalukan siswa
siswa tersebut dengan apa yang disuruhnya, karena anak tersebut si Iva tidak mengerjakan tugasnya, maka perbuatan Pak Seno mungkin kurang bisa dicontoh, karena salah satu perbuatan yang merendahkan atau mempermalukan si siswa tersebut. Begitu mungkin. Nah, kalau yang ini tadi sudah termasuk dalam judul yang mana itu dari satu rentetan itu, Wida? Atas sendiri yang bagian apa? Iya, itu termasuk pada hukuman. Iya, Iya, betul. Jadi kita sudah masuk ke hukuman. Jadi Pak Seno ini termasuk seorang penghukum. Ya. Pak Seno itu termasuk penghukum. Jadi penghukum itu adalah identitas yang gagal bagi guru. Jadi kita sebagai guru sebaiknya itu untuk posisi kontrol kita itu kita pilih pemantau dan manajer. Kalau penghukum, pembuat rasa bersalah, dan teman itu masih disebut identitas yang gagal. Betul ya? Lanjut lagi. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata seperti yang dilakukan oleh Pak Seno ini tadi. Beliau menyakiti dengan perbuatan. Okay. Kemudian konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi ini untuk posisi kontrol pemantau. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Seperti apa Bu Dina itu? Berarti termasuk apa? Tata tertib yang ada di sekolah ini kan sudah disepakati semuanya toh. Nah, ini termasuk konsekuensi. Kalau melanggar ada poinnya. Nah, itu berarti konsekuensi. Tapi kita tidak menyakiti fisik. Nah, ngerti? Kemudian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi mereka ditanya, kenapa, apa kamu tadi, apa yang sudah kamu lakukan tadi, nak? Kemudian mereka akan menjawab. Terus kita akan menjawab pula, ya memang benar saya juga pernah melakukan kesalahan. Loh, lalu alasan kamu apa melakukan kesalahan seperti itu? Kemudian mereka bercerita dan akhirnya kita pun memvalidasi tindakan mereka yang salah. Oh, jadi begitu. Apakah tidak ada cara yang lain? Nah, itu contoh. Kemudian kalau tindakan kalian seperti itu, keyakinan kelas mana yang sudah kalian langgar? Contohnya seperti itu ya. Kemudian mereka akan menjawab, mungkin menghormati orang lain, Bu. Lalu solusinya bagaimana untuk mengatasi masalah ini? Mereka akan berpikir. Jadi mereka yang menemukan masalahnya sendiri, mereka pula yang menemukan solusinya. Itu untuk restitusi. Nah, sekarang coba identifikasi termasuk hukuman ataukah konsekuensi. Dimulai dari yang pertama, mungkin bisa maju ke depan ini, mulai dari Bu Devi. Monggo Bu Devi, disilahkan dengan alasannya ya. Yang pertama yaitu adalah murid
di situ. Terima kasih Bu Devi. Nggih, niki betul termasuk hukuman karena dilakukan secara sepihak, nggih. Dari guru langsung menghukum tanpa bertanya keyakinan kelas mana yang keyakinan sekolah mana yang kamu langgar. Bukan peraturan sekolah, tapi keyakinan sekolah mana yang telah kamu langgar. Kalau sudah tanya keyakinan seperti itu berarti termasuk pemantau atau manajer. Kalau langsung menghukum berarti termasuk penghukum. Jadi ditanya dulu alasannya apa. Betul nggih? Terus berikutnya yang kedua, monggo Bu Jojo. Nggih. Untuk pertanyaan yang kedua, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Menurut pendapat saya itu termasuk hukuman karena di sini siswa tidak ditanya alasannya apa, kok nggak bisa menjawab pertanyaan, mungkin belajar atau bagaimana, tapi langsung dihukum. Jadi di sini termasuk hukuman bukan konsekuensi. Terima kasih Bu Jojo. Nggih, terus nggih Ibu. Bapak Ibu, terus ini termasuk hukuman juga karena secara sepihak tanpa ditanya alasannya langsung saja dihukum karena tidak mengerjakan tugas. Kemudian yang nomor 3, Ibu Dina, monggo. Untuk pertanyaan nomor 3, membersihkan tumpahan air di meja belajar karena tersenggol. Kalau ini masuk konsekuensi, ya, karena air tumpahan apa itu mungkin gelas dan sebagainya itu ditaruh di atas meja, otomatis pasti karena di sekeliling meja itu ada siswa, otomatis di situ tanpa sengaja pasti akan tersenggol. Kalau tidak mau tersenggol ya itu jangan diletakkan di atas meja, itu konsekuensi, masuk konsekuensi. Ini termasuk konsekuensi. Jadi tanpa adanya hukuman fisik tapi tanggung jawab. Yang diminta adalah tanggung jawabnya. Kalau sudah tumpah maka kita harus bertanggung jawab membersihkannya. Betul. Kemudian berikutnya lagi monggo Bu Umu. Termasuk apa yang keempat? Saya yang keempat termasuk konsekuensi karena di situ ada sebab dan akibat. Jadi kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang. Jadi mundur, dia masuknya terlambat, akhirnya konsekuensinya berarti sesuai keyakinan kelas gitu. Kalau datang terlambat beberapa menit pun, misalkan 5 menit, berarti kamu harus belajarnya mundur 5 menit. Sesuai keyakinan kelas berarti termasuk konsekuensi. Berikutnya lagi monggo Bu Anis nggih. Terima kasih, betul sekali, ini juga termasuk konsekuensi karena mencederai. Akhirnya kalau sudah mencederai maka dia harus duduk di bangku pinggir lapangan. Bukan fisik loh ya ini, tapi hanya duduk menunggu temannya. Oke,
Sudah bisa dipahami ya untuk hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau konsekuensi itu harus sesuai dengan keyakinan kelas ya, atau keyakinan sekolah. Nah, sekarang mungkin Bapak Ibu itu pernah memberikan penghargaan kepada siswa karena kepandaiannya, diberi bolpoin, penghapus, atau mungkin kotak pensil. Nah, sebenarnya dengan memberi penghargaan itu sama dengan menghukum. Sama dengan menghukum. Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat. Bu Anas akan mengiming-imingi muridnya dengan stiker bintang. Jadi bukan motivasi internal, tapi motivasi eksternal. Nanti yang bisa baris dengan rapi akan dapat stiker bintang. Ayo anak-anak. Nah, mereka akan berbaris rapi. Nah, itu motivasinya bukan dari dalam diri, tapi karena adanya stiker bintang. Kalau stiker bintang berarti nanti dapat nilai bagus. Ngoten nggih, Bapak Ibu. Terus itu sama dengan menghukum anak sebenarnya. Berdasarkan teori motivasi yang telah Anda pelajari pada pembelajaran sebelumnya, kira-kira motivasi murid-murid kelas 2 untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas tadi karena apa? Untuk mendapatkan stiker bintang termasuk apa? Penghargaan. Jadi tadi yang pertama tadi apa toh? Karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua karena ingin mendapatkan pujian, penghargaan, gitu. Yang ketiga karena motivasi dari dalam diri, ingin menjadi yang bagus, yang terbaik, menjadi orang yang benar-benar memiliki budaya positif. Memberikan penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Karena alasannya yang pertama, penghargaan tidak efektif. Karena jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Gini apa betul? Betul. Karena anak-anak pasti akan nanti dapat nilai enggak Bu? Nanti dapat berpoin enggak Bu? Mesti seperti itu nanti. Gini apa betul Bapak Ibu? Iya. Mereka akan terus menagih dan menagih. Berikutnya penghargaan merusak hubungan. Karena ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jadi merusak hubungannya karena itu. Kemudian yang ketiga, penghargaan mematikan kreativitas. Karena murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis misalnya sebuah puisi. Jadi bukan karena motivasi dari dalam dirinya keluarnya puisi tersebut, tapi karena adanya penghargaan. Cepet-cepetan. Kalau cepet-cepetan itu biasanya karyanya bagus apa tidak Bapak Ibu? Tidak. Gitu? Nah, untuk mendapatkan penghargaan biasanya yang cepat akan
dapat hadiah. Akhirnya kreativitasnya jadi mati. Oke, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masuk ke yang ketiga, keyakinan kelas. Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Kemudian menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Keyakinan seseorang, ya. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Ya, Bapak Ibu. Jadi di dalam keyakinan kelas, kalau ada kata tidak, ada kata dilarang, jangan, itu bukan keyakinan tapi peraturan. Jadi kalau di dalam kelas panjenengan masih ada kata tidak, jangan, dan dilarang, itu diubah ke kalimat positif. Bisa, jangan membuang sampah sembarangan, kita ubah menjadi buanglah sampah di tempat sampah. Jadi dirubah menjadi kalimat positif. Tidak boleh makan di kelas pada saat pembelajaran, makanlah pada saat jam istirahat. Ngoten nggih Bapak Ibu? Nggih. Terus keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Terus semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Jadi semuanya ikut berkontribusi, bukan hanya yang membuat saja, tapi semuanya juga harus ikut berpartisipasi. Terus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi begini Bapak Ibu, kalau memang dirasa keyakinan kelasnya itu sudah banyak dilanggar oleh murid-murid panjenengan, maka kita tinjau ulang. Kita tinjau ulang setiap 1 minggu sekali mungkin, atau 1 bulan sekali. Jadi kita tinjau ini keyakinan kelas yang banyak dilanggar. Sebaiknya kita ubah jadi bagaimana supaya tidak dilanggar lagi oleh murid-murid panjenengan. Betul ya? Jadi selalu kita tinjau ulang. Nah, sekarang rangka membuat keyakinan kelas. Yang pertama, berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati. Kemudian mengubah peraturan menjadi kalimat positif. Ya. Kemudian yang ketiga, mencari nilai kebajikannya. Kemudian berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Berdiskusi mengenai seluruh peran warga kelas, dan terakhir meninjau ulang keyakinan kelas. Nah, mari kita coba membuat keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, kita coba, nanti saya akan membagikan post-it. Silakan Bapak Ibu menuliskan peraturan kelas yang ingin panjenengan terapkan di kelas tersebut. Oke. Yang pertama ini kita boleh menggunakan kata dilarang, tidak, dan jangan nanti, karena kita akan kita jadikan kalimat positif. Paham ya Bapak Ibu? Jadi panjenengan boleh los menggunakan kata tidak dilarang, karena nanti akan kita perbaiki. Paham ya? Ya, saya bagikan dulu untuk post-itnya.
monggo bisa ditempel di nomor 1 semua, monggo. Nanti nggak kelihatan. Satu saja nggih. Monggo. Dian Palumbi, monggo. Fitri yang belum. Baik, kita akan coba mendiskusikan, ya, berdiskusi tentang peraturan kelas ini. Ini peraturan kelas. Ada dilarang berarti jangan ya, berarti ini masih termasuk peraturan kelas. Monggo, nantinya Bapak Garu Anggrianto, monggo. Ini kita ubah menjadi kalimat positif. Mungkin bisa dibantu dengan Bu Fitri untuk menuliskan kalimat positifnya, monggo. Kalau sudah kalimat positif berarti tinggal tulis di bawah. Terima kasih. Di sini kami akan mencoba merubah keyakinan kelas ini menjadi keyakinan yang lebih positif. Yang pertama, yakni dilarang mencontek. Untuk kata-katanya akan kami ganti, yakni bersikaplah yang jujur. Yang kedua, dilarang ramai pada saat pembelajaran. Di sini kami akan mengganti bersikaplah yang tenang saat pembelajaran. Yang ketiga, dilarang membuang sampah sembarangan. Kata positifnya yakni jagalah kebersihan kelas kalian. Yang keempat, jangan membuli teman. Dari kami akan kami ganti, tanamkan sifat rukun kepada sesama teman. Selanjutnya, jangan mengukir pada meja atau bangku. Kami akan mengganti jagalah kebersihan bangku kalian.
Selanjutnya tidak boleh datang terlambat. Akan kami ganti, biasakan hidup disiplin. Atau ganti, biasakan datang tepat waktu. Yang selanjutnya, dilarang berbicara saat guru menyampaikan materi. Kalimat positifnya, dengarkan penjelasan guru dengan baik. Dan yang terakhir, tidak bertengkar di kelas. Ini yang hampir sama dengan bersikaplah rukun dengan temanmu. Berarti sudah. Ya sudah, berarti sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Daru dan Ibu Fitri atas bantuannya. Nah, berarti ini kita sudah mendapatkan keyakinan kelas yang positif. Jadi di sini yang pertama, bersikaplah yang jujur. Berarti nilai kebajikan yang diminta apa? Jujur. Nah, berarti nilai kebajikannya yang diminta adalah jujur. Kemudian bersikaplah yang tenang dalam pembelajaran. Nilai kebajikannya apa? Bersikaplah yang tenang berarti apa? Bagaimana? Bersikaplah yang tenang, menghormati Guru. Menghormati sesama, ya? Menghormati sesama. Mungkin pada saat di kelas itu ada temannya yang sedang belajar, jadi kita harus menghormati sesama, kan ya? Jadi ini menghormati sesama. Ini nilai kebajikannya. Terus berikutnya, jagalah kebersihan kelas. Berarti yang diminta adalah kebersihan. Tanamkan sifat rukun. Berarti rukun. Jagalah kebersihan berarti sudah masuk di atas. Kemudian biasakan datang tepat waktu. Berarti disiplin. Terus disiplin. Dengarkan penjelasan guru dengan baik. Berarti menghormati orang lain. Menghormati orang lain. Jadi sampun saged ya, ini nanti untuk dipraktekkan di kelasnya masing-masing. Jadi mohon nanti untuk keyakinan kelas itu jangan menggunakan kalimat negatif, tapi harus menggunakan kalimat positif. Kita lanjut lagi, kebutuhan dasar manusia. Setiap orang mungkin ada kalanya anak itu melakukan kesalahan karena ingin mendapatkan apa. Nah, mungkin ya seperti kemarin pada saat saya mengajar di kelas 9, tapi ini contoh contoh restitusi. Jadi memang saya skenario. Jadi saya skenario di kelas 9C itu Laina itu makan di kelas. Nah, itu mungkin karena kira-kira kebutuhan dasar apa yang mana ini? Bertahan hidup, lapar, makan, dia butuh makan. Terus mungkin ada lagi yang selalu usil dengan temannya. Kira-kira apa? Karena ingin mendapatkan apa? Kasih sayang, dia butuh perhatian. Kalau sudah dimarahi gurunya pasti dia akan diperhatikan oleh gurunya. Betul, Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5, Bapak Ibu. Ada bertahan hidup, kasih sayang dan
merasa diterima, penguasaan. Nah, seperti preman kelas itu termasuk penguasaan ya. Kemudian kebebasan. Ya, ini belajar bebas di RTH. Nah, saya ini di RTH sana loh Bu, tetap di kelas saja bosen. Nah, itu termasuk kebebasan. Dan kemudian yang terakhir adalah kesenangan. Nah, saat di kelas itu biasanya gojek dengan temannya itu karena dia senang ngobrol dengan temannya untuk mendapatkan kesenangan. Kadang seperti itu, mereka tertawa-tawa sendiri dengan temannya. Oke? Terus lanjut lagi. Nah, ini contoh Fahmi Alauddin ini yang saya pakai ya. Fahmi selalu merasa paling kuat di kelasnya, sehingga dia sering membuli dan mengolok-olok temannya dengan kata-kata yang kasar. Menurut Bapak Ibu, kebutuhan dasar apa saja yang sebenarnya ingin ia peroleh? Beri alasannya. Mungkin Bu Dian Palupi belum sepertinya tadi. Monggo Bu Dian Palupi. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi Fahmi selalu merasa paling kuat di kelasnya, sehingga dia sering membuli dan mengolok-olok temannya dengan kata-kata yang kasar. Jadi menurut saya ini merupakan penguasaan. Jadi merasa dia itu paling kuat, paling berkuasa di kelas tersebut, sehingga dengan membuli, apalagi membuli temannya yang merasa lebih lemah dari dia, itu merasakan suatu kebanggaan tersendiri. Oke, terus jadi untuk Fahmi itu memang mungkin ada yang mengajar Fahmi Alauddin 8C yang biasa terkenal dengan kata namanya Amik. Nah itu gennya 8C. Memang dia sudah berhasil mengeluarkan satu anak kemarin. Namanya siapa lupa, Anggita namanya. Karena dia selalu mengolok-olok. Kan memang Anggita itu agak bimoli ya, Jadi dia selalu bukan dengan verbal tapi dengan gayanya seperti itu. Jadi si anak merasa apa ya, tersakiti dengan sikap gayanya itu. Walaupun tidak bersuara tapi dia selalu seperti itu. Itu adalah karena ingin mendapatkan penguasaan. Oke? Kita lanjut lagi, hampir selesai Bapak Ibu. Sekarang 5 posisi kontrol tadi sudah sempat saya bahas di depan. Jadi ada posisi penghukum, ada posisi pembuat rasa bersalah. Nah, untuk penghukum langsung saja untuk penghukum. Ini contoh kalimatnya. Patuhi aturan saya atau awas ya. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesainya. Dengan nada yang kasar. Itu adalah seorang penghukum. Berikutnya, bagaimana dengan pembuat rasa bersalah? Nah, ini contohnya ya. Mungkin ini Bapak Ibu yang sering ya ini mungkin ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Gini betul? Nah, keluarkan akhirnya. Kemudian berapa kali toh Bapak harus memberitahu kamu ya? Berapa kali Ibu tuh sudah capek dengan apa yang kamu lakukan setiap hari. Gini betul? Nah, berarti Bapak Ibu termasuk dalam pembuat rasa bersalah, masih termasuk identitas yang gagal, ya Bapak Ibu, masih gagal yang seperti itu, ya. Berikut lagi teman. Nah, kalau teman
Ayo bantulah demi bapak ya. Ayo cepat kerjakan toh. Gimana sih kalian? Apa kalian mau bapak dihukum? Nah, itu contoh teman. Kalimatnya seperti itu. Jadi itu termasuk teman ya. Jadi termasuk identitas yang gagal juga. Masih gagal ini. Terus, nah kalau yang ini, nah pemantau baru termasuk identitas yang sukses bagi seorang guru. Contohnya, peraturannya apa yang sudah kamu langgar? Apa yang telah kamu lakukan hari ini? Jadi agak tegas tapi pelan. Sanksi atau konsekuensi apa yang akan kamu dapatkan jika melanggar peraturan ini? Jadi kembalinya ke konsekuensi. Jadi dikembalikan ke konsekuensi. Kalau yang 5 itu dikembalikan ke keyakinan sekolah atau kelas. Nah, ini adalah manajer. Jadi yang diharapkan, yang utama dari seorang guru dalam menangani siswa, dalam merestitusi siswa, itu kita gunakan posisi manajer. Ya, Bapak Ibu. Jadi di sini posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Contohnya, apa yang kita yakini? Terus, apakah kamu meyakininya? Jadi nanti apa yang kamu yakini? Jadi nanti misalkan si Laina itu tadi, apa yang kamu yakini? Saya meyakini bahwa makan itu seharusnya pada saat jam istirahat. Contohnya seperti itu. Terus, apakah kamu meyakininya? Yakin, Bu? Yakin, tapi karena saya lapar loh, Bu. Mau bagaimana? Jadi saya makan tadi 3 suap, Bu. Itu kan kemarin. Nah, ini sudah kita bahas. Nah, ini tadi segitiga restitusi. Jadi yang pertama, ketika kita menangani siswa dengan posisi manajer dengan menggunakan segitiga restitusi, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi kita merubah si anak dengan identitas gagal ke identitas sukses. Contohnya seperti apa? Contohnya, ketika si anak tadi misal melakukan makan di kelas, Laina tadi apa yang sudah dilakukan di kelas tadi pada saat jamnya bulan? Kayak tadi makan, Bu. Mengapa kok bisa makan di kelas? Karena lapar, Bu, pagi tadi belum makan. Oh, seperti itu. Bu Hani juga pernah, menstabilkannya itu. Bu Hani juga pernah loh seperti itu. Ya, namanya juga manusia, pernah kita semua melakukan kesalahan. Jadi merubah dia yang awalnya identitasnya gagal karena melakukan pelanggaran, diubah, dimantapkan oleh Bu Hani tadi dengan ucapan Bu Hani pernah juga melakukan hal yang sama. Memang manusia juga pernah melakukan kesalahan. Nah, kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Contoh kalimatnya, menurut Laina tadi tindakan Laina benar apa salah? Salah, Bu. Nah, itu berarti memvalidasi tindakan yang salah. Betul ya? Terus sebaiknya bagaimana? Laina itu harusnya bagaimana? Kita berikan yang ketiga, meyakini yang ketiga. Seharusnya kita itu selalu mengikuti keyakinan kelas kita, Bu. Apa keyakinan yang sudah kamu langgar? Keyakinannya harusnya makan itu di jam istirahat. Seperti itu. Lalu kemudian
Kemudian solusi kedepannya bagaimana Laila? Contohnya ya, nanti dia akan berpikir, oh begini Bu, berarti saya kedepannya akan bangun lebih pagi sehingga saya bisa makan terlebih dahulu, sehingga pada saat jam pelajaran tidak makan, sehingga saya bisa mendengarkan penjelasan dari ibu dengan baik. Itu adalah 3 langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Baik. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan ya, sisi yang pertama menstabilkan, kemudian validasi, terus menanyakan keyakinan. Nah, ini waktunya sudah cukup lama, yang ini kita lewati saja. Sebenarnya ini kalau kita coba satu sih nggak apa-apa, biar kita bisa mencoba menerapkannya di kelas, tapi nggak apa-apa. Kita lanjut yang terakhir ya Bapak Ibu, sebelum kita menutup. Mungkin ada yang perlu ditanyakan mengenai penjelasan dari awal sampai akhir, mulai dari disiplin positif tadi sampai dengan segitiga restitusi. Nah, untuk segitiga restitusi mungkin akan saya tayangkan sedikit ya. Nilainya makan ya, makan buka kanjur itu.
Jadi ini adalah contoh segitiga restitusi. Nah, terakhir yang terakhir ini ada pantun. Buah pepaya ditambah terasi. Cakep. Buah pindang rasanya basi. Maafkan saya lama presentasi. Semoga tidak membuat emosi ya Bapak Ibu. Terus yang terakhir, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah membantu dalam kegiatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini bisa membawa berkah manfaat untuk kita semua. Maka saya kembalikan kepada Ibu Dia Palubis untuk menutup acara. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Nirawati yang telah memberikan pengimbasan, ya. Semoga dengan pengimbasan ini menambah wawasan kita semua, juga memberikan motivasi, khususnya motivasi internal, ya, motivasi dari dalam. Nanti kalau dari luar saja terkadang tindakan kita positif, kadang tidak menyesuaikan situasi kondisi. Jadi semoga motivasi internal yang bisa kita bentuk, ya. Demikian dari Bu Hani, saya sendiri sebagai pembawa acara mohon maaf atas segala kesalahan dan beberapa yang kurang berkenan. Saya kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi video diseminasi budaya positif. Untuk kesimpulannya, budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Diseminasi budaya positif 1.4 diselenggarakan untuk memotivasi guru dan warga sekolah untuk menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Pendidikan guru penggerak adalah pelatihan kepemimpinan bagi tenaga pendidik. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.